Hai, kita jumpa lagi untuk belajar IPAS bersama. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup, lanjutan dari video sebelumnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian memahami tentang bernafas, bergerak, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi dan memahami tentang adaptasi. Apa itu bernafas atau respirasi? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ apa yang terlibat dalam pernafasan? Organ tubuh yang berperan untuk pernapasan manusia adalah paru-paru. Apakah tumbuhan bernafas? Ya, tumbuhan bernafas juga. Pernafasan pada tumbuhan terjadi pada daun, batang, dan akar. Organ yang terlibat adalah stomata dan lentisel. Bagaimana dengan hewan? Proses pernapasan pada hewan berbeda-beda. Tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya ikan bernafas dengan insang, hewan mamalia bernafas menggunakan hidung dan paru-paru. Berdasarkan terjadinya, gerak dibedakan menjadi dua yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, gerak aktif. Gerak aktif yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak, seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan, berlari, mengunyah, bernapas, denyut jantung, mengedip, dan lain-lain. Kedua, gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja, yaitu terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar, ketika tumbuhan bergerak mencari air atau sinar matahari. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Peristiwa ini disebut ekskresi. Zat sisa tersebut dikeluarkan dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Organ apa yang terlibat dalam ekskresi dan zat apa yang dikeluarkan? Organ dan zat yang dikeluarkan dalam ekskresi yaitu ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin, kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa gas karbon dioksida, hati mengeluarkan zat sisa berupa getah empedu yang merupakan hasil perombakan sel darah merah dan usus besar akan mengeluarkan sisa nutrisi dan air yang tidak tercerna berupa feses. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Ada beberapa macam adaptasi, yaitu 1. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Contohnya, tumbuhan air memiliki daun lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Hewan di kutub utara memiliki kulit dan rambut yang tebal agar dapat bertahan terhadap dingin. Bentuk paruh burung berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. 2. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan homeostatis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contohnya manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Ikan dapat bernafas di air karena memiliki insang. Kaktus dapat bertahan di lingkungan gurun yang kering karena memiliki jaringan penyimpanan air yang besar dan stomata yang terbuka hanya pada malam hari saja untuk mengurangi penguapan. Beruang melakukan hibernasi, tidur panjang beberapa bulan, saat cuaca sangat dingin dan makanan sedikit. 3. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya kadal akan berjemur ketika udara panas.
burung camar, elang, dan bangau melakukan migrasi tahunan untuk menghindari cuaca dingin dan kurangnya sumber makanan. Bunglon berubah warna sesuai tempatnya agar tidak terlihat oleh predator. Cumi mengeluarkan tinta saat bertemu musuh dan lain-lain.